Dan Ian cepat bantu Oma membuat gelang-gelang ini. Suara wanita cantik yang sibuk dengan manik dan permata di pangkuannya. Suara anak laki-laki pun melihat menuruni tangga panjang rumahnya dengan kaki mungilnya. Oma, aku masih mau main. Reneknya lalu mempaskan tubuh mungilnya pada sofa di samping Ian. Masukkan manik-maniknya sesuai urutan di gambar ini ya. Javian sembari menunjukkan sebuah desain gelang simpel pada Renjun. Anak itu hanya mengangguk paham, dia sudah biasa mengerjakan tugas seperti ini. Bahkan kenapa tidak menyuruh karyawan Oma di konveksi saja yang mengerjakan ini? Kenapa aku masih melakukan ini? Oma kan punya banyak karyawan, ucap Rajo Renjun tanpa henti. Ia hanya gara-gara kepala anak ini terlalu sering bermain dengan Yuna, jadi cara bicara mereka sangat mirip. Karyawan Oma hanya membuat bagian saja di sana. Kalau membuat perhiasan sebaiknya kita lakukan sendiri agar Oma ada kegiatan dan tidak bosan. Kenapa kamu sering mengeluh akhir-akhir ini? Apa kamu sudah tidak ingin membantu Oma lagi? Dan langsung melihat ke arah ibunya lalu menggeleng pelan. Tidak Oma, aku senang membantu Oma setiap hari. Benarkah? Tanya Yana memasang wajah kurang yakin. Benar, kapan sih aku bohong pada Oma? Raja mendekati ibunya dan menatap wanita itu dengan matanya yang besar. Kamu bisa menyelesaikan 50 gelang hari ini. Renjun mengaku mantap. Biasanya kan aku selesai 50, Oma. Ia tersenyum bangga pada hari yang dia membiarkan putranya mengerjakan rangkaian gelang yang paling mudah dan simpel, sementara yang rumit dan membutuhkan alat khusus untuk merangkainya, ia mengerjakannya sendiri. Ian sangat bersyukur memiliki Renjun. Anak ini bagaikan malaikat baginya. Semenjak kelahiran anak ini, usaha busana dan perhiasannya berkembang pesat hingga dia mampu mendirikan konveksi hingga memiliki butik pakaian dan perhiasan sendiri. Awalnya dia pikir hidupnya akan semakin sulit jika mempunyai anak, tapi setelah kelahiran Aren ternyata itu semua salah. Kehadiran Aren justru membuat hidupnya lebih mudah dan bisa dibilang membuatnya menjadi wanita yang sukses. Ian bahkan bisa beli rumah mewah di komplek perumahan orang-orang kaya dan dengan usaha sendiri dan tidak tinggal di kontrakan lagi. Dia bisa mengembalikan uang yang Jen keluarkan dulu untuk membayar sewa rumah kontrakannya. Meskipun pria itu menolak, tapi Ian terus memaksa untuk mengembalikannya. Mengingat Jen dan Yuna, dua orang yang selama ini ada untuk membantunya sudah sukses dan hidupnya masing-masing. Jen meneruskan banyak perusahaan milik ayahnya, sedangkan Yuna telah lulus kuliah dan langsung bekerja di salah satu agensi adult terbesar di Korea sebagai stylist. Oma, aku lapar. Apa Oma lapar? Mau aku buatkan nugget goreng? Tanya Renjun yang sudah menyelesaikan 30 gelang. Ian yang masih sibuk menyatukan rangkaian kalung menggunakan alat khusus langsung mengangguk pelan tanpa mengalihkan pandangannya. Boleh hati-hati gorengnya ya, apinya jangan terlalu besar dan minyaknya juga jangan banyak-banyak. Ya, dia masih terlalu pendek dan membutuhkan kursi agar ia bisa membalik nugget yang digoreng dengan mudah. Ren sudah biasa melakukan ini. Anak itu sangat pintar dan hati-hati. Jadi Ian sudah terbiasa jika putranya itu memasak sosis, nugget, atau membuatkan ramen untuknya dan yang biasanya tidak ada waktu masak karena sibuk dengan pesanan perhiasan. Ian yang mendengar teriakan anaknya di ruang tengah langsung tergeli-geli. Balasnya, anaknya itu memperlakukannya seperti anak kecil. Atau apapun bentuknya, Ian pasti akan memakannya.
Pakaian yang sudah selesai kan 2 hari lagi mereka akan memakainya untuk tampil di acara festival universitas. Sudah, aku bisa mengambilnya besok di butik untuk 4 orang kan? Iya, bagus Ian. Besok aku akan ke butikmu nih. Oh iya, di mana Renjun? Aku ingin mengobrol dengannya. Dia tersenyumnya sedang membuat nagar untukku di dapur. Aigo, dia baru berumur 4 tahun dan sudah sangat pintar. Kau sangat beruntung memiliki putra sepertinya. Dia tidak pernah menyusahkan terlahir hingga sekarang. Baiklah Ian, aku tutup ya. Anyong. Setelah sentuh sambungan teleponnya, Ian pun meletakkan benda datar itu di meja dan menoleh ke arah dapur. Terlihat Ren keluar dari dapur sembari membawa nampan berisi nugget dan 2 ramen di atasnya. Ia terus semangat, hati-hati nak, ucapnya lembut. Aku juga membuat ramen untuk Oma, ucap anak lucu itu sembari meletakkan nampannya di meja ruang tengah. Ayo Oma makan dulu. Ia langsung beranjak dari tempatnya dan mampir Ren. Dia melus lembut rambut putranya itu. Terima kasih banyak putraku yang pintar. Ian mengangguk sambil mengunyah makanan buatan putranya. Meskipun makanan sederhana, tapi terasa sangat spesial karena yang membuat adalah buah hatinya. Wanita itu menatap anak laki-lakinya dengan lekar. Sejak kecil, Ranger memang tak pernah menyusahkannya. Contohnya, waktu dia baru 3 bulan, dia sedang sibuk menjahit pesanan pakaian dan meletakkan Ren di keranjang tidurnya. Jika yang lain biasanya akan menangis dan minta digendong terus, Ren justru tidak. Anak itu tak pernah menangis dan malah tersenyum-senyum melihat mainan yang menggantung di atasnya itu membuat Ian bisa terus bekerja menyelesaikan semua pesanan baju. Seorang pria tinggi melangkahkan kaki panjangnya keluar dari pintu kedatangan. Dia menarik nafas dalam-dalam sembari melihat sekelilingnya, mencari seorang yang akan menjemputnya. Anda bisa ikut saya tuan, saya akan mengantarkan Anda ke rumah baru yang sudah disiapkan oleh anak buah Anda. Pria itu mengarahkan tuannya ke sebuah mobil hitam mewah yang sudah menunggu di luar bandara. Pria yang berada dalam mobil sedang melaju itu terus menatap keluar jendela melihat pemandangan besar di ibu kota saat malam hari. Ada banyak papan besar yang memperlihatkan sekelompok pria dan wanita menari sambil bernyanyi. Sekarang apa tugas yang akan kau kerjakan di sini, Taeyongsi? Tanya seorang pria yang duduk di samping sopir. Entah, setelah tugas kerja selesai, aku hanya ingin diberikan tugas. Tidak berat-berat di sini, jawab pria tampan itu. Kau sudah banyak berjasa dalam memenangkan negara, jadi sebaiknya kau istirahat dulu. Dia menghela nafas berat, tidak ada waktu untuk istirahat. Tugas utamanya kembali ke Korea adalah untuk menemukan putranya dan juga gadis yang masih memenuhi ruang hatinya. Taeyong lalu tersenyum sambil melihat foto seorang wanita yang sedang berdiri di depan sebuah butik pakaian. Dia sudah berubah menjadi wanita yang sukses dan berhasil membesarkan buah cinta mereka seorang diri. Apakah dia masih memiliki muka untuk menemui wanita itu nanti? Yang sedang sibuk bersama para karyawan yang memajang baju-baju yang baru jadi di patung-patung yang berjajar di butiknya. Agnes Soyeji sudah mengambil gaun pesanannya kan? Tanya Ian masih sibuk memajang baju-baju itu. Sudah Nona, dia sudah mengambilnya kemarin sore. Dia sudah mencobanya kan? Apa katanya?
Baik Nona, ya aja kita juga ada pesanan outfit untuk grup Vespa. Itu sudah aku siapkan, nanti stylist mereka akan datang mengambilnya ke sini. Setelah mendapat sedikit ide, ia langsung menggambar desain pada kertas putih di depannya. Tangannya tak sengaja menyentuh tombol back, membuat laptopnya kembali pada tampilan utama. Ianya menyadari itu, hendak kembali ke halaman password yang tadi, namun jari tanya seketika berhenti saat membaca sebuah berita yang muncul di barisan pertama. Begitu bunyi judul artikel tersebut, yang melihat kumpulan huruf itu tanpa berkedip tepatnya menatap dua kata itu langsung mengingatnya tentang seseorang. Dadanya seketika terasa nyaris saat mengingat seseorang itu lebih dalam lagi. Akhirnya Ian pun tidak melanjutkannya lagi, dia langsung menutup laptopnya dengan kasar. Pria tampan itu berdiri di depan sebuah gedung taman kanak-kanak. Dia memandangi anak-anak yang sibuk bermain di halaman sekolah itu. Kakinya pun mendekat ke arah bangunan itu. Dia berdiri di depan gerbang yang sudah tertutup rapat sembari mengedarkan pandangannya ke arah anak-anak yang sibuk bermain. Dia mencari seorang anak yang ingin dia lihat secara langsung dan tidak melalui layar ponsel lagi. Ayo sih sedang mencari siapa? Tanya anak perempuan itu terdengar sangat lucu. Aku tahu semua nama teman-temanku di sini, jadi ayo sih tinggal menyebutkan namanya saja. Aku akan memanggilnya ke sini. Taeyong tersenyum tipis karena anak itu. Dia tidak bisa menjawab pertanyaannya karena belum tahu nama anaknya. Taeyong hanya tahu wajahnya, itu pun dari foto jarak jauh yang dikirimkan anak buahnya selama ini. Taeyong tersenyum kekok. Ini aja sih sedang bekerja. Yusha adalah seorang polisi yang ditugaskan untuk mengawasi keamanan jalanan. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Namaku Bella, Yusi. Oh Bella, namanya cantik seperti orangnya. Ajusi juga sangat tampan. Memang makanya aku datang karena ingin melihat wajah tampan Ajusi lebih jelas. Theo tertawa kecil mendengar ucapan anak itu yang semakin terdengar lucu karena Bella sedikit cadel. Ya Bella Jong, bukan kasus ini melarang kita bicara dengan orang asing? Tiba-tiba suara lantang anak laki-laki terdengar. Dia seorang polisi dan lagi pula dia orang jahat. Lanjut, ini tidak akan menangkapku karena pintu gerbang sudah tertutup. Jawab Bella dengan teman laki-laki. Rejon, batin teh yang menatap anak itu tanpa berkedip. Tubuhnya benar-benar membeku dan sekarang diikuti dengan rasa sesak yang menjarang dadanya. Ranger lalu menoleh ke arah pria tinggi yang berdiri di luar gerbang dengan lekat. Hatinya bilang dia bukanlah orang jahat. Apakah Yusi benar seorang polisi? Tanya memastikan. Taeyong hanya mengangguk kikuk, lidahnya terlalu keluh untuk mengucapkan sesuatu. Ranger menatap Taeyong naik turun. Jika Yusi polisi, kenapa Yusi tidak memakai seragam seperti polisi yang biasa kulihat? Tanya lagi. Yusi termasuk anggota polisi yang spesial. Jawab Taeyong Sabaya dengan mulut sedikit gemetar. Theo takjub karena anak ini sangat pintar dilihat dari tata bahasanya yang bagus, dan dia juga tahu tentang tugas sekolah intel yang tak semua anak berusia 4 tahun itu tahu. Dia pun tersenyum kok, wah ternyata kau banyak tahu tentang tugas-tugas polisi.
Mereka hanya dibatasi oleh suara gerbang. Ada gerbang ini terbuka, mungkin Taeyong akan langsung memeluk anak itu. Getaran dadanya semakin terasa kuat selama menatap Renjun. Nah, mantap, sembari melipat tangannya di dada. Aku sangat ingin menjadi polisi dan menangkap orang-orang jahat. Taeyong sangat besar, nanti aku akan terus berlatih agar bisa diterima. Taeyong tersenyum bangga melihat putranya memiliki pemikiran yang sama dengannya. Saat Taeyong dia lalu mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan sebuah lambang berbentuk bintang emas dengan warna biru yang mengelilinginya selama bertahun-tahun berada di sana. Bukan apa-apa, itu hanya simbol biasa untuk orang yang berjasa melindungi negara. Hayushi memberikannya untukmu agar kau semakin semangat mencapai cita-citamu. Bila menatap benda itu, pamanku yang polisi juga memiliki benda itu, tapi pintanya silver bukan emas dan tidak ada warna biru yang mengelilinginya. Rejang tak. Taeyong, apakah ini benda penting milik Hayushi? Kalau iya, aku tidak mau menerimanya. Dia menggelengkan, itu tidak terlalu penting. Sekarang itu milikmu, simpan baik-baik dan jangan sampai hilang, oke? Rejang tersenyum dan mengangguk. Ke bawah, Hayushi serunya senang, langsung memasukkan benda berkeciwan itu di saku celananya. Hayushi, kami harus masuk ke kelas sekarang. Ayo, ucap Ranger mengangguk sopan ke arah Taeyong diikuti Bella. Kedua anak itu pun berlari dengan sangat lucu menuju di kelas mereka. Taeyong menatap Power Ranger yang sudah menjauh, tangannya terangkat dan memegangi dadanya yang terus bergetar sejak tadi. Akhirnya dia bisa melihatnya secara langsung, bahkan sudah mengobrol. Ranger, gumam Taeyong pelan dengan senyumannya terukir di wajahnya. Setelah bertahun-tahun dia tidak pernah tersenyum, meskipun dia belum bisa langsung memberitahu anak itu bahwa dia adalah ayahnya. Setidaknya ini sudah langkah yang baik untuk mendekati Ranger. Setelah mendatangi sekolah buah hatinya, Taeyong pun kini sudah berada di depan sebuah butik 3 lantai, tempat seorang yang paling dirindukannya selama bertahun-tahun berada. Apakah dia sudah siap bertemu dengan wanita itu? Entah kenapa hatinya menjadi ragu untuk menemuinya, karena dia sudah tahu hasilnya. Wanita itu pasti akan langsung pergi dan tidak ingin melihat wajahnya. Tapi jika bukan sekarang, kapan lagi? Taeyong tidak ingin membuang-buang waktu untuk menemui Yen dan Renjun. Dia cepat-cepat berkumpul dengan mereka. Berarti tidak dapat memberanikan diri memasuki butik tersebut, kemudian langsung menghampiri salah satu karyawan yang ada di sana. Permisi, saya ingin bertemu dengan pemilik butik ini, Joyen, ucap Taeyong sopan. Baiklah, kalau begitu saya akan datang lain kali, ucap Taeyong dan langsung beranjak pergi. Seorang karyawan lain datang menghampiri rekannya yang tadi mengobrol dengan Taeyong. Ya, sebab pada tampan itu, aku dengar tadi dia mencari Nona Yen. Mula aku tidak menanyakan namanya, mungkin dia artis. Dari penampilannya yang tampan dan tinggi, sebenarnya dia anggota idol grup atau aktor. Bukan, aku tahu semua wajah aktor dan anggota idol boy group di negara kita. Aku tidak pernah melihatnya selama ini. Dia pasti seorang pengusaha. Tapi dari penampilannya dia lebih cocok menjadi seorang idol daripada pengusaha. Sudahlah, kenapa jadi kita membicarakan orang asing? Ayo kerja lagi. Taeyong malah
melangkah menuju pintu keluar. Tangannya sudah memegang gagang pintu lalu menariknya dengan santai. Tapi seseorang yang juga hendak masuk ke butik itu tanpa kaget saat melihatnya. "Kau," seru pria tinggi sudah berdiri di depan Taehyung.